sedang marak terkuaknya banyak kasus pelecehan seksual atau pencabulan di pondok pesantren, baik yang dilakukan oleh pimpinan pesantren atau oleh ustadz atau pengajar di pesantren atau bahkan oleh sesama santri dan santriwati di pesantren. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan adanya kasus-kasus seperti ini tentu tidak layak dan tidak boleh kita gebiah uyah dengan mengklaim atau meyakini semua pesantren seperti itu akan ada kasus-kasus yang sama. Tentu tidak demikian. Ingat, Rasulullah SAW mencela sifat sebagian wanita yang ketika suaminya itu jatuh pada kesalahan, kemudian wanita tersebut mengatakan, la khaira fihi abadan, tidak ada kebaikan pada diri suamiku, melakukan gebiah uyah. Ada satu kesalahan, kemudian dianggap semuanya salah, tidak ada kebaikan. Maka sikap seperti ini tercela. Maka sama juga dalam kasus pencabulan di pondok pesantren seperti ini. Jangan karena hanya ada 1, 2, 3 kasus, kemudian kita menggebiah uyah, semua pesantren sama. Tentu tidak demikian. Namun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita tetap bersemangat memasukkan putra-putri kita ke pondok pesantren untuk belajar agama, untuk menegakkan Islam, untuk bisa mengajarkan Islam, ilmu syar'i kepada masyarakat. Dan minimalnya ada 3 poin yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin masukkan anak-anak kita ke dalam pondok pesantren, agar bisa meminimalisir atau mencegah adanya pencabulan atau pelecehan seksual yang terjadi di pondok-pondok pesantren. Yang pertama, hendaknya kita pastikan para pengurus pondok pesantren, para pengajar yang ada di sana adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari fitnah lawan jenis, fitnah wanita. Mereka bukan orang yang suka bermudah-mudahan dengan lawan jenis. Karena Rasulullah SAW bersabda, ittaqud dunya wattaqun nisa, fa inna fitnata bani Israel kanat fin nisa. Kata Nabi, hati-hati sama dunia, hati-hati sama wanita. Karena musibah yang menimpa Bani Israel dahulu itu gara-gara wanita. Maka seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz seharusnya paham ini. Sehingga dia waspada pada wanita, bukan bermudah-mudahan. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu intens, tidak hadap-hadapan, menjaga jarak dengan lawan jenis. Maka pastikan para pengajarnya, para pengurusnya demikian. Kemudian yang kedua, pastikan pondok pesantren tersebut antara santri laki-laki dan santri perempuannya terpisah, dan mereka tidak campur baur, tidak khulwah, tidak kholwat, tidak ikhtilat. Karena campur baur antara laki-laki dengan perempuan dalam Islam nggak boleh. Nabi mengatakan, la yakhluwanna ahadukum bi'imra'atin illa wa ma'adi mahram. Nggak boleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram itu berdua-duaan, kecuali ada mahramnya. Dalam Islam nggak boleh. Maka kalau ada pondok pesantren kok malah santriwati dan santri laki-lakinya bercampur baur, bisa berinteraksi dengan bebas, apalagi bisa pacaran, tentu ini kita mempertanyakan, ini pondok apa ini? Kok malah melanggar adab Islam? Yang ketiga, kita pastikan para pengajar, para pengasuh pondok pesantren tersebut, para ustadz, para ustadzah yang ada di pondok tersebut adalah orang-orang yang jelas keilmuannya, orang-orang yang diketahui latar belakang keilmuannya, orang yang jelas dalamnya keilmuannya, layak memang untuk mengajarkan agama. Karena sebagaimana nasihat para salaf dahulu, hendaknya kita selektif dalam memilih guru. Di antaranya Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah bagian dari agama kalian, maka perhatikan dengan seksama dari siapa kita mengambil agama kita. Maka pastikan mereka para pengajar di pondok tersebut, para ustadz, para ustadzanya adalah memang orang-orang yang berilmu, orang yang ilmu agamanya mendalam dan layak untuk mengajarkan ilmu agama. Jangan sembarangan. Jangan orang yang hanya dilabeli ustadz, dikatakan ustadz, atau dari penampilan saja kemudian kita masukkan anak-anak kita ke pondoknya dia. Jangan. Tapi kita pastikan, kita cek dulu. Ini minimalnya 3 poin yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan keberkahan kepada pondok-pondok pesantren yang ada di negeri kita, dan Allah lindungi anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren dari semua keburukan. Amin ya rabbal alamin.